Baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya, Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, sesi pengajaran pendalaman Alkitab dari Mami Chun Wahono dengan tema belajar dari tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Tokoh siapa hari ini yang kita bakal pelajarin? Surprise. Abigail. Nah, Aku kira Abigail kota namanya. Abigail. Oke, baik. Itu udah ada apa namanya? eh bocorannya. Kita akan belajar dari tokoh yang namanya Abigail hari ini. Ya, kita sering dengar nama Abigail cukup terkenal di Amerika, tapi kita nggak terlalu tahu cerita hidupnya seperti apa. Dan kita akan mendalami tentang tokoh ini bersama-sama dengan Mami. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus dulu di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus yang terus pimpin dan bimbing acara kita dari awal hingga akhir nanti. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk rahmat kesehatan. Terima kasih Bapa untuk rahmat kesadaran. Terima kasih Bapa untuk rahmat kehidupan. Dan terima kasih Bapa untuk rahmat. Kami boleh bertemu kembali pada hari ini bersama-sama. Boleh belajar Bapa tentang tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Mereka ada di sana Bapa untuk memberi pengajaran kepada kami bagaimana seharusnya kami menjalani hidup kami. Kami Amin. bersyukur dan berterima kasih Bapa kepadamu untuk firman-Mu yang Kau boleh taruh di dalam kitab suci yang begitu luar biasa Bapa. Begitu banyak contoh-contoh pengajaran yang Engkau taruh di sana untuk mengajari kami. Kaminya aja Bapak yang kadang-kadang suka malas buka-buka buku. Kami yang Iya. nggak tahu tentang tokoh-tokoh tersebut karena kami yang nggak pernah mau belajar. Dan terima kasih Bapak untuk teman-teman yang sudah menyiapkan waktu dan memberikan waktu mereka untuk datang bersama untuk boleh belajar. Juga kami bersyukur untuk teman-teman yang mau buka video kami di YouTube channel PDK Maria Bundala untuk bisa belajar online di YouTube kami. Kami bersyukur kepada mereka karena mereka punya keinginan untuk mau belajar, biarpun hanya lewat YouTube. Terima kasih Bapak. Terima Amin. kasih. Kalau semua itu adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami amat sangat bersyukur untuk sarana yang Kau berikan kepada kami. Begitu luar biasa Bapak. Kami boleh belajar lewat online. Dan Bapak kami bersyukur dan berterima kasih untuk Mami Cun, untuk waktunya. Mami yang boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu Bapa, urapan Roh Kudus-Mu Bapa untuk Mami. Biarlah Kau boleh urapi Mami dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa. Biarlah Bapa apa yang Mami boleh sharingkan hari ini boleh berasal daripadamu Bapa dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah Kau boleh lindungi Mami, berkati Mami, dan Kau boleh jadikan Mami sebagai alatmu yang berkenan di hadapanmu Bapa. Kami Amin. persembahkan acara kami hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya bersyukur sekali bahwa saya masih bisa, masih seger, masih apa, eksis bisa. Padahal 2 malam ini saya tidurnya nggak bagus karena papi lagi demam, Edson demam, batuk lagi musim di mana-mana. Ya, tapi bersyukur sekali saya nggak mau sekali pakai obat-obat kimia. Sekarang saya diajarin, saya jadi sekarang nggak suka pakai kimia. Aku kasih kencur sama jahe, kencurnya yang banyak. Papi nggak pakai antibiotik, dia lumayan.
Sekarang jadi lebih segar, cuman lemes ya. Jadi, tapi kalau saya bahas firman, saya baca firman, saya hobi. Jadi seger aja saya, seger aja. Ya, mari kita ambil Abigail. Sekarang saya tanya dulu, tapi kamu nggak boleh jawab dulu nih, Riana. Ntar Riana udah tahu semua. Dede, atau saya tanya si Selfie Manopo. Abigail siapa sih? Istri Daud, Mami. Istri Daud yang ke Wah, itu saya kurang tahu, Mami. istri Daud ya, dia namanya nggak ditulis pertama, yang ditulis pertama Mikal, anaknya si Saul. Tapi nggak tidur bareng, nggak segala. Tapi yang benar-benar si Daud ambil istri itu Abigail, cantik, bijaksana gitu. Ternyata bojone Daud tuh akeh, banyak sekali bojone Daud gitu ya. Tapi Abigail ini salah satu yang pertama-tama. Ya pertama emang dia dijodohin sama anaknya Saul. Bukan pertama nggak jadi, yang kedua Milkal. Tapi Asami Abigail dia pilih. Mari kita mulai dulu eh, kenalin dulu siapa nih. Si Daud ini anak muda. Bayangin ya, Daud ini anak muda kira-kira 30-an, kemudian dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Padahal Saul masih jadi raja. Bisa bayangin ya, si Daud udah diurapi jadi raja sama Samuel, padahal saat itu Saul masih jadi raja. Kemudian dia pergi, dia kalahin Goliat yang terkenal. Kemudian dia masuk istana, main kecimpring. Nah, gitu masih Saul. Tapi Saul itu mau bunuh selalu sama si Daud. Dia pikir nanti dia belum tua, ntar digantiin lagi sama Daud. Entah apa. Masih dia lagi main itu, dia pakai tombaknya supaya nancep katanya di tembok. Sejak itu Daud tahu bahwa Saul selalu mau bunuh dia. Nanti baca dah di Samuel 18, 19 semuanya. Bagus ceritanya. Kemudian tahu-taunya Yonatan sama Daud jadi hopeng gitu loh. Ya, jadi hopeng sekali. Yonatan itu anaknya Saul. Berkali-kali Daud lolos dari kejaran, dari rencana jahat bapaknya si Saul karena Yonatan yang bocorin, yang tolong gitu. Jadi si Daud nggak berani tinggal di sana dekat ke kerajaan gitu ya. Dia kerjanya lari-lari di padang gurun. Satu hari dia mau sembayang di Bethlehem, ketahuan mau dibunuh lagi sama Saul. Untung Yonatan yang bilangin. Jadi cerita ini sebagai prolog, aku mau bilang kenapa Daud ada di padang gurun. Dia ada di padang gurun karena dia selalu mau dibunuh oleh Saul. Sampai kerahkan tentaranya 3.000 orang apa. Akhirnya dia lari, lari, lari sampailah di mana tuh di Maop, bukannya Moab, Moab bukan ya. Nah, dia tiba di bawah sekali. Jadi jauh dari Saul. Nah, di sana banyak kerajaan kecil-kecil. Nah, di padang gurun kerjaannya apa tuh orang kaya, raja kecil-kecil semua
peternakan. Kerjanya peternakan. Siapa yang kuat, dia yang suka ngerampok, ngambil, segala gitu. Nah, di tengah itu adalah namanya si Nabal. Ya, Nabal. Oh, sebelumnya aku tulis ini dulu. Waktu si Daud diuber-uber sama Saul, satu kali diuber, si Saul kepengen buang buang hajat, ayat bilang. Padahal dia ke goa itu, di belakangnya ada si Daud lagi ngumpet. Itu adalah kesempatan emas bagi Daud bunuh si Saul. Habis dia berani bunuh Saul, kan dia udah bebas. Dia bisa jadi raja, dia nggak diuber-uber, dia bisa langsung ke kota. Ini mah hidupnya di padang gurun. Tapi kesempatan itu Daud nggak ambil. Daud bilang di 1 Samuel 24, saya cuma ambil 2 ayat doang. 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 8 saya baca ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak bajunya Saul. Jadi gini, puncaknya Saul ada pegangan begini, puncaknya dipotong. Ini kan Saul lagi buka baju, dia lagi itu bajunya tumplek di pinggiran. Kalau si Daud datang, aduh, udah tinggal nyerah aja nggak pakai apa-apa. Ntar kamu baca bagus sekali di 24 ya. Ntar kamu baca. Akhirnya si Saul nangis lah, teriak. Kamu lebih baik ini itu, tapi akhirnya tetap uber-uber juga, ya kan? Kenapa si Daud nggak mau? Daud bilang begini ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Anda lihat ya, Daud ini orang saleh, orang baik, ya. Allah berkenan udah urapi dia jadi raja. Memang belum waktu jadi raja. Ini prolog penting ya, aku bilangin. Dia bilang saya nggak mau bunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena dia ngomong begitu, maka orang-orangnya juga nggak berani nyerang si Saul gitu. Nah, itu masih ada si Samuel, tapi di 1 Samuel 25 ayat 1, 1 Samuel 25 ayat 1, matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Dulu dia bisa begitu karena masih ada si Samuel. Si Saul juga diurapi oleh Samuel. Jadi masih ada yang disegani oleh Saul. Tapi ketika mati si Samuel, maka Anda lihat dia pergi ke padang gurun. Nah, di padang gurun itu adalah seorang yang kaya, ya. 1 Samuel 25 ayat 2, kaya sekali. Namanya si Nabal. Punya 3.000 domba, kambing ribuan, ya. Nah, si Nabal itu namanya artinya tidak tahu aturan, kasar, bodoh, nggak jujur, suka bertengkar, keras kepala dan dungu gitu ya. Si Nabal namanya aja si Nabal. Saya pikir si orang tuanya nggak namain dia Nabal kali.
Tapi karena dia hidup di padang gurun, entah dia anak dimanja, saya nggak tahu. Sehingga dalam perjalanan pertumbuhannya dia begitu, nggak jujur, suka bertengkar, keras kepala, maka nama julukannya mungkin si Nabal. Tapi dia punya istri Abigail. Abigail nih waktu kawin sama Daud udah janda nih, tahu nggak nih Suryani? Dia tadinya istrinya si Nabal, Abigail ini. Tahu nggak? Abigail artinya yang menjadi bapakku adalah sukacita. Loh kok bisa? Cantik, bijaksana, kok kawin sama orang kayak Nabal gitu. Pasti ditanya sama banyak orang. Tapi kalau aku baca bukunya, pada zaman itu pernikahan adalah kesepakatan bisnis antara para ayah. Ya, Anda ingat waktu Salomo, Mbak, udah cakep, hikmat, itu raja-raja kecil di pinggiran dia bawa anak gadisnya supaya menikah sama si Salomo. Sama ini juga gitu ya. Pasti si Nabal kaya. Nah, si Abigail ini dibawa bapaknya. Kerajaan sama kerajaan begitu. Itu bukan ada kali yang saling jatuh cinta. Jatuh cinta kalau orang tua yang nggak setuju nggak jadi. Tapi lebih kepada pernikahan kesepakatan gitu. Sama lah kayak raja-raja Cina juga begitu kan. Semua ya. Nah, ayat 3 aku kasih ininya dulu ntar kita cerita. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak, cantik, dan laki-laki itu oh, dia itu keturunan Kaleb. Siapa yang ingat Elizabeth? Siapa itu Kaleb? Sekarang udah bisa nih. Bisa, udah mulai nyambung nih. Ratna Batu Licin, siapa itu Kaleb? Ayo, Okta, siapa itu Kaleb? Kalau nggak salah ya Mia, itu yang pengikut Musa ya Mia. Di ulangan itu ya, lupa saya. Iya, dapat angka 40. 12 Terima Betul. pengintai kasih itu. Mi. Dia itu, dia itu dari 12 pengintai, dia dua pengintai yang ngomongnya positif sama Yosua. Yosua, kalau kamu sebut di 12 pengintai, nggak ada nama Yosua. Yosua itu tadinya namanya Hosea Hosea apa bin Nun. Hosea ya? bin Nun. Iya, jadi diganti namanya Yosua. Yosua dan Kaleb yang masuk, yang ngomong tentang yang bagus. Dan mereka yang bawa masuk umat Israel ke tanah terjanji. Jadi teman, si Kaleb ini darah biru, sesepuh bangsa Yahudi, sesepuh bangsa Israel, orang terpandang, semua orang Yahudi bangga sama Kaleb. Ternyata Nabal ini keturunan Kaleb, makanya laganya kayak begitu. Di Indonesia juga kan banyak kan anaknya pejabat ini, pejabat itu. Nah, seperti yang Anda lihat begitu apa yang mereka lakukan. Ternyata dari zaman dulu juga udah begini. Kalau dia keturunan orang yang terkenal, maka karakternya kayak begitu, gitu, ya kan? Oh, Kaleb itu bin Yefune dari suku Isakar, ya kan? Ada nih di Ulangan 13 ayat 6 dan 7. Kalau Anda mau catat, ya Kaleb itu siapa sih? Ulangan 13 6 sampai 7. Terus dia piara domba gitu banyak. Adalah satu hari
saatnya bulu domba diguntingin. Kalau ada 3.000 domba, dia diguntingin. Saat itu lagi panen apa enggak? Kalau kalau tanaman lagi panen. Kalau lagi panen pasti ada pembeli gitu, ya kan? Maka lagi untung gede nih si Nabal lagi untung gede. Nah, mari kita baca bersama 1 Samuel 25 ayat 4 sampai 6. Persoalan dimulai dari sini, ya. Anda udah bisa bayangin ya, Daud anak muda dikejar-kejar, dia udah diurapi jadi raja, dia punya anak buah 600 orang dari lari-lari dari mana di bawah sama Daud mereka betah. Tadi kan aku bilang padang gurun segitu gede, ada perusahaan-perusahaan bukan perusahaan lah, apa peternakan sono sini, maka ada orang yang gak bener, yang bener denger nama Daud, semua pada bergabung gitu. Sehingga si Daud punya 600 orang. Yuk kita baca bersama-sama, nggak usah buka mic. Coba kamu baca, Riana, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Baru-baru ini aku Oh, mendengar. salah, salah, salah. Oh, yang keempat, Empat, Tommy. empat sampai 6 dulu. Oke, oke. Ketika didengar Daud di padang gurun, maka bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Iya. Jadi baik nggak nih si Daud? Baik Baik, banget. baik. Merendahkan diri, ya kan? Padahal dia tahu dia calon raja gitu. Dia punya orang-orang 600 orang gitu. Tapi namanya juga Nabal. Herannya, waktu orang 10 ini datang ke si Nabal, Abigail nggak ada. Dia sendiri-sendiri nih. Tahu-taunya si Nabal nyaut. Kan orang yang 10 itu menyampaikan persis seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Tahu-taunya si Nabal nyautin ayat 7 dan 8. Coba baca. Ayat 7 dan 8 disautinnya ini. Baru-baru ini aku mendengar bahwa Oh, engkau, iya betul ya. oh, Iya. benar, Mi? Iya, 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 iya. Oke. Baru-baru ini aku Oh, mendengar, itu bukan. Ini bukan. sambung, sambung, sambung Oh, ini sama atas. nyambungannya. Ya, Terus baru-baru ini, aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. coba perhatikan ya. Daud merendahkan diri anakmu. Yang kamu harus garisi adalah apa yang ada padamu. Sama sekali dia tidak mendesak, dia tidak memerintah, tutur katanya bagus. Ingat itu, ya. Tutur katanya bagus kan dia mau minta. Dia menunggu 11, maka dia bilang gini, mendengar pengecut, kasihlah sama anak-anak saya nih berapa kek supaya mendapat belas kasihanmu. Tuh, coba bayangin. Dan apa aja yang terserah kamu lah. Bahasa aslinya tuh ya bukan apa yang ada padamu semuanya dong, bukan.
terserah kamu, itu poinnya ya. Dia minta sekali lagi tidak mendesak, tidak menderita, tidak memerintah. Padahal dia pasti jadi raja. Nah, si Nabal juga pemimpin. Tapi karena dia keturunan Kaleb, makanya dapat julukan begitu. Dia jawabnya ayat 10 dan 11. Coba dia jawabnya apa? Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Seakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ya ilah, coba tuh. Semua orang tahu Daud, dia habis kalahin Goliat. Tahu nggak lo? Tahu, bukannya kagak tahu. Semua orang di situ tahu. Masa dia bilang siapa sih Daud? Siapa sih anak Isai? Itu kan namanya orang yang cari perkara, orang yang sombong. Dia tahu, dia samain si Daud dengan hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ingat nggak tadi aku bilang, Daud bisa dapat 600 orang dari itu orang-orang yang lari-lari-lari aman di tangan Daud, mau di tangan Daud. Jadi si Daud masuk kategori hamba-hamba yang lari. Coba, kan keterlaluan itu. Menghina banget ya. Bahwa karena dia berani begitu, karena apa? Karena Nabal keturunan Kaleb gitu. Bohong kalau dia nggak tahu. Daerah gurun di situ semua orang tahu. Saul aja jengkel karena kalau habis perang menang sama orang Filistin, orang perempuan nyanyi, nari-nari, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ada kan 1 Samuel 18 ayat 7. Jadi itu udah terkenal, dia kalahin Goliat, terus nyanyi-nyanyi begitu udah menjadi orang-orang gurun pasir udah tahu semua. Masa Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa, si Nabal bilang siapa sih itu? Gua kagak tahu. Jangan-jangan dia orang yang lari gitu ya. Nah, teman-teman, aku kasih pelajaran sedikit. Jangan merasa diri udah baik, udah benar. Sehingga nggak mau berubah. Banyak kan firman itu mengubah orang. Saya bilang berkali-kali kekristenan bukan agama. Kekristenan itu merubah cara hidup. Maka firman Tuhan setebal itu cuman pengen kita berubah. Ilustrasi, contoh, tokoh-tokoh semuanya supaya kita belajar dari kitab suci, belajar perumpamaan, belajar kejadian supaya kita berubah. Walaupun walaupun waktu masih singkat, kalau udah kayak aku ya, kan katanya umur cuma 70, bonus 80 gitu. Ini sekarang Riana, aduh teman saya yang mati banyak banget gitu ya. Jadi benar-benar mesti kejar-kejaran cari jiwa. Saya nggak tahu lagi Tuhan kasih aku berapa lama waktu. Jangan merasa sudah cukup apa yang saya buat. Saya nggak pernah merasa cukup apa yang telah saya buat. Sehingga saya malas untuk lebih menggali terus potensi kita. Walaupun masih ada waktu. Ya, ini bagi teman-teman di atas 65, 60. Jangan pikir, udah tua, udah duduk-duduk nonton YouTube aja, dengar-dengar boleh, itu boleh. Kerja nggak usah ngotot. Anak-anak tuh udah pada punya kerjaannya sendiri. Tetapi jangan puas.
Kalau Tuhan belum ambil nyawa kita, berarti kita hidup masih ada tugas. Catat itu, ya. Kalau kita masih belum mati, nih belum dipanggil, umur kita udah tua, itu ternyata Tuhan masih kasih kita kesempatan, kasih kita tugas gitu, ya. Karena masih ada waktu. Jangan habisin waktu untuk bermalas-malasan. Ya, saya suka sekali ngoceh sama teman-teman saya gitu, ya kan. Sebenarnya di hari tua banyak orang dapat apa-apa di hari tua. 60 katanya itu fried chicken tuh siapa si jenggot tua itu umurnya waktu itu udah 60 lebih. Baru dia bisa buka terkenal sampai sekarang. Terus ada psikolog apa? Kalau kita jaga kesehatan dari muda, kita tetap sehat di umur 60-70, otak kita dilatih, maka ditambah pengalaman hidup kita, maka kita bisa jadi orang yang kreatif. Buktinya menteri di Malaysia umurnya 90-an, masih bisa gitu. Elizabeth matinya 90 masih jadi ratu. Walaupun memang dia dibantu sama orang. Jadi apa artinya? Benny Hinn mati 90-an juga. Jadi itu ya 70, 80 itu adalah masa kreatif kedua. Kalau jangan bilang gini, oh dia lagi masa toy the youth gitu. Apa nih masa muda yang kedua. Kan om-om yang 50-60 sedang genit-genitnya tuh. Tahu nggak gitu? Jangan lihat yang genitnya, jangan lihat yang negatifnya. Tapi kalau pikiran kita dipakai, bener-bener dipakai, okta dengerin. Jangan garuk-garuk kepala melulu, okta. Kita punya otak masih bisa dipakai sampai umur. Andy, dengerin Andy. Jangan pikir, aku nggak pernah pikir. Waktu aku suka baca-baca jadi orang ya. Iya ya, aku lihat orang yang berani-berani nekat kan udah settle. Kalau udah umur 70 kerja banting tulang udah dapat. Pengalaman itu yang luar biasa. Sekarang kita udah punya banyak pengalaman, badan masih sehat, otak masih bagus. Jangan disia-siakan itu, ya. Kita masih bisa gitu. Jangan menunggu waktu untuk berubah tetapi berubahlah selagi ada waktu. Ya, nantilah baru 50. Ah, belum. Tanda kalau gue udah 60. Aduh. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Nanti dilanda banyak persoalan, baru mampu melihat, iya ya, ada kesempatan. Buktinya gara-gara COVID, ibu-ibu jadi keren, pada bisa buka PO, bisa cari duit, bisa dikembangkan. Yang dulu cuman iseng-iseng belajarnya, dulu cuman menghidangkan makanan untuk keluarga, dihina-hina sama lelaki, sama mertua, lu bisanya ngabisin duit. Tapi ketika suaminya di PHK, ketika semua orang down, dia masak, dia bikin hal-hal yang dia pinter, ternyata dia mampu menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Nah, kalau dilanda banyak persoalan, baru mampu melihat kesempatan. Tetapi orang yang belajar firman, cepat melihat kesempatan selagi ada waktu. Banyak orang yang saya tahu soal ME aja ya. Banyak sekali para suami bilang begini. Aduh kenapa ya saya nggak kenal ME dari dulu. Sekarang saya udah begini nggak kuat. Coba saya tahu bagaimana suami istri saya berkorban. Saya dulu nggak sadar, take it for granted. Tetapi kalau dulu saya sadar pengorbanan istri saya, kita bisa sama-sama berjuang menjadi berkat di mana-mana. Jadi apa?
waktu udah singkat, badan udah loyo, tetapi cepat melihat kesempatan selagi ada waktu. Berubahlah selagi ada waktu. Saya sambung lagi ya. Jadi si ini si Daud dilaporin nih sama 10 orangnya. Kata si Nabal begini 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 begini. Tahu nggak gitu? Si Daud marah. Saya nggak tulis di sini, kamu baca aja ya. Dia bilang begini nih, ayo sandang pedang, gitu. Tahu nggak? Aku nggak tulis di sini, tapi ada di 1 Samuel 25. Ntar kamu baca, sandang pedang, gitu. Jadi si Daud sendiri juga sandang pedang. Jadi bawa pedang sama orang-orangnya, 200 dijaga di tempat, 400 dia bawa. Bayangin. Jadi seperti mau perang sama Filistin gitu loh. 400 orang sandang pedang segala. Nah, tapi kan ada yang lapor nih sama si Abigail. Di sini baru Abigail muncul namanya. Abigail ini dikenal orangnya bijaksana, cantik gitu ya kan. Dan laporlah orangnya Abigail. 1 Samuel 25 ayat 15-16. 1 Samuel 25 ayat 15-16. Ini Padahal lapor. orang-orang itu, oke. Iya, terus Oke. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. iya, terusin ayat 17-nya. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi udah dapat kabar nih si Daud dan tentaranya pakai pedang terhunus lagi datengin perkemahan si Nabal. Tapi nggak ada yang berani ngomong sama si Nabal. Nabal nggak bisa terima nasihat. Si Nabal jangan-jangan ntar yang lapor yang ditikam lagi sama si Nabal. Jadi semua kaburnya larinya ke si Abigail. Lapor, nih begini, 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 begini. Orangnya baik kok, orang seperti pagar tembok. Saya nggak kehilangan apa-apa, mereka baik gitu, ya kan? Coba pikir, kata ayat 17. Pikir dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Nah, Abigail, orang yang bisa terima nasihat. Ingat itu. Dia cepat mikir, langsung dia atur bikin kue lah. Ada satu batalion dia bikinin kue ini, kue itu. Ntar kamu baca sendiri, itu nggak perlu aku kasih. Pokoknya dia bikin tuh kue. Cepet banget, ya, gue juga nggak ngerti ini. Bisa cepet banget, udah kuenya udah jadi, dia song-song si Daud. Udah bawa kue segala gitu, ya kan? Tapi nggak bilang sama si Nabal. Nah, di sini, kenapa ya? Aku mikir loh, aku mikir. Ini rasa ini ada banyak keluarga yang aku alami di sini single merit. Itu juga di MA diajarin. Masih suami istri, tapi hidupnya sendiri-sendiri. Yang suami di kamar depan, yang bini di kamar belakang. Saya nggak mau ganggu kamu, tapi kamu jangan ganggu urusan saya. Kita kelihatannya suami istri, tapi hidupnya sendiri-sendiri. Kalau hari Minggu kita ke gereja. Ini ada teman saya pegang 20 tahun.
Kebetulan sebelah rumah dijual, jadi istrinya beli. Kalau hari Minggu pergi ke gereja satu mobil sama anaknya dua, pergi makan. Tapi entar pulang, yang satu ke rumah sebelah kanan, yang satu ke rumah sebelah kiri. Kalau ada makanan, lu mau makan nggak? Gue lagi masak ini, nggak berantem, nggak berantem. Tapi perang dingin, nggak bisa daripada bercerai, dia nggak bercerai. Ada nggak keluarga begini? Ada nggak? Ada nggak? Banyak, aku bilangnya. Semakin kaya, dua-duanya berkarier, dua-duanya bisa cari duit, kamarnya beda. Jadi kalau malam yang satu lagi telepon, ngomong, yang satu lagi ngezoom, supaya jangan keganggu, sama-sama punya kamar. Ya, didesain sesuai kebutuhannya gitu. Saya sama papi untung kamar saya ada kamar kecilnya dulu bakal kamar mandi. Akhirnya saya pakai bakal saya kerja. Suruh runtuhin lagi temboknya. Saya bilang udah deh biarin deh saya ngumpet di situ. Kenapa? Itu waktu papi kupingnya nggak kedengeran. Terus belum punya nih zaman begitu belum punya apa eh, hearing aids. Nah gitu belum punya. Dia kalau nonton TV gede sekali. Nah, gue lagi belajar baca, atau kagak bisa fokus. Untung Amar punya kamar yang kecil itu di dalam kamar saya masih punya kamar lagi kecil. Nah, saya ngumpet di situ. Kalau orang-orang bilang bunker, lo nggak ada bunker di situ. Makanya kalau lagi i- itu nggak bagus, apa apa sih namanya junction apa? Signalnya. Soalnya gue nggak bisa tuh di bunker, gue mesti keluar deket begitu baru kedenger, baru dapat gitu, ya. Tapi dulu dulu nggak ngerti bahwa akhirnya papi ulang tahun, anak-anak beliin ini nih nonton TV pakai kuping yang nempel. Nah lu kenceng dah di sono dah, gue aman gitu loh, tau nggak gitu. Nah itu udah zaman saya aja udah begitu. Tapi aku lihat si Nabal sama si Abigail rada begitu. Ntar lihat deh. Ntar ada cerita dari sisi si Nabal. Kenapa? Buktinya si Abigail dengar kabar begitu langsung berinisiatif mau bela suaminya. Dia mau tolong suaminya. Padahal hidupnya udah sendiri-sendiri saya rasa. Ya kan? Inilah yang aku bilang salah satu yang terkesan oleh Daud tentang karakter Abigail. Kalau dia tahu bahwa si Nabal keras kepala, kepala batu. Nih, ayatnya di mana? Masih ingat nggak? Saya udah pernah kasih pasti. Kepala batu, tegar tengkuk. Di mana itu? 84. Hah? Yesaya 484 Iya, siapa ayat tuh yang ngomong? Ratna jujur. Ratna. Iya. Ingat ya, semua teman-teman dari Bunda Maria Bunda Allah, ayat itu bagus. Bisa ada ayat itu. Catat. Jadi, kalau mau omongin teman baik, yang kenal baik, coba lu baca Yesaya 48 ayat 4 gitu. Jangan sampai kita Yesaya 48 ayat 4 gitu. Tuh nggak? Mana sih tadi aku catat tuh, sekarang dia mana dia tuh? Yesaya 48 ayat 4. Coba kita baca. Semuanya buka, Okta buka. Ya, Lucy baca coba. Ini Android Bluetooth siapa sih? Ini anak laki ini namanya. Kamu siapa nih? Oi, namanya siapa ini? Nggak tulis tulisannya nggak keluar. Ellen sebelahnya. Tulisannya Android Blue Droid. Siapa tuh? Android Blue Droid.
Dia nggak sadar. Dia buka kamera, tapi gue pengen lihat mukanya, tapi namanya nggak ada. Bagaimana itu? Ya udah, coba baca Yesaya 48 ayat 4. Ini ayat hafalan ya. Aku tahu itu akunya kan Tuhan. Bahwa engkau ganti saya. Sekali lagi, ayo Ratna Batu Licin. Semuanya baca. Dua, tiga. Oleh karena, udah dapat belum Riana? Kalau enggak, ini Bacain ya. Bacain ya. ya Jadi, baca. Dua, tiga. oh, Karena nah, oleh tahu akunya bahwa ganti Tuhan, aku bilang. Kamunya ganti saya. Semua oh, ikutin. Dua, tiga. oleh karena Tuhan Tuhan tahu saat bahwa keras kepala dan berkepala batu. Oleh karena Tuhan tahu bahwa saya tegar tengkuk keras kepala dan kepala batu. Aduh, heran ya ada ayat begini tau gak lu? Heran. Kalau dipikir-pikir dalam porsi kecil, jangan salahin si Nabal. Ini jangan-jangan kita juga. Aku kalau nggak tegar tengkuk keras kepala kepala batu, aku nggak dapet Edson. Tuhan sentil-sentil jangan ngelawan laki. Tunduk taat sama laki. Kita nggak ladenin. Karena kita merasa kita yang benar. Kita yang udah capek. Lu udah tinggal enaknya ngerobah melulu. Sebodoh amat. Nah gitu jangan-jangan si Abigail juga sama. Udah capek dia ngelayanin si Nabal. Sebenarnya kalau dengar, waduh mau dibunuh nih lakinya. Kalau jahatnya timbul bagaimana? Biarin aja gue buka pintu. Jadi terlepaslah tekanan saya selama ini. Gitu kan? Tapi Abigail enggak. Tapi dia inisiatif sendiri. Dia bela mati si Nabal. Aku nggak tulis tuh ya. Dia belainnya kayak apa nanti gini. Coba dengerin, aku tulis begini nih. Amsal 29 ayat 1 boleh juga ditambahin. Amsal 29 ayat 1. Coba Ratna, coba baca Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah gitu ya. Saya suka merasa kalau lagi menyesal. Coba dari dulu aku orangnya lemah lembut, aku bijaksana, aku dari muda. Aduh, aku nggak perlu punya Edson kali. Tetapi aku punya Edson, aku sangat merasa dihajar Tuhan. Baru saya bertobat gitu, ya kak. Jadi aku tulis begini nih, boleh dicatat kalau yang mau bawa firman. Apakah Anda sedang hidup dengan pasangan seperti ini? Apakah pasangan kita kayak si Nabal gitulah kira-kira, ya kan? Apakah Anda dibesarkan oleh orang tua yang tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima nasihat walaupun dia salah? Siapa tahu Anda dibesarkan dengan orang tua seperti itu. Apakah Anda telah membesarkan anak yang sekarang sudah dewasa, tetapi tidak mau mendengarkan nasihat Anda? Masih kecil, dibesarkan dengan susah payah, kita berkorban banyak bakal dia. Sekarang dia udah bisa cari duit. Kita ngomong apa aja dia nggak mau nurut. Kita bilangin apa aja dia bilang mami cerewet. Mami nggak usah ngatur-ngatur saya. Padahal demi kebaikan dia.
Makanya saya suka bilang sama oma-oma begini. Mami freeze mi. Waktu kita tersita dengan kegiatan. Jangan andalkan anak, andalkan mantu untuk segala kebutuhan, keperluan kita. Nanti kita kecewa. Tapi saya bersyukur kalau Anda orangnya selalu siap menolong, percaya saya. Pasti datang pertolongan ketika Anda perlu ditolong. Saya ulangi ya. Kalau kita punya karakter siap menolong, selalu mau menolong nih Okta, jangan males Okta. Nanti satu hari kalau kamu butuh pertolongan, pasti Tuhan kirim penolong. Amin apa enggak Ratna? Itu saya merasakan. Dari zaman muda, saya banyak kali pengen sampai kata suami saya begini zaman dulu nih. Gue lihat-lihat ya, lu sibuk dari pagi sampai sore ya. Bukan urusan kita, urusin orang aja lu pagi sampai sore sibuk. Tapi sekarang udah tua begini, saya mau apa aja ada orang tolong saya. Saya perlu apa aja ada orang siap tolong saya. Sebab apa yang saya tabur pasti saya tuai. Di mana adanya ayatnya? Kalau di PA gue kasih gocap nih yang bisa ngomong. Okta di mana lu? Coba. Suryani, Suryani ikut PD udah lama lu. Puluhan tahun gue tahu Suryani ikut. Dede, Nggak hafal. tapi ada nggak ayat itu? Ada. Dede, kenapa tutup kamera? Lagi masak ya? Lu lagi ngapain? Lu pasti lagi sambilin sabar tuh. Buka, buka, buka mic. Kalau lagi batuk-batuk, suaranya nggak bagus. Oh iya lagi batuk pakai papi. Di mana ayatnya? Galatia 6 ayat 7 coba baca Riana. Sabar ya Mia, Ah, cari dulu. Edson aja apal. Kalau kamu kemari tanya Nggak Edson, apa Edson Mi, nggak apa. jangan sesat. Aduh. Oh iya Allah iya tidak benar dapat jangan sesat. diperbaiki, Betul. tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang Yang akan dituainya. dituainya. Betul. Wah, Nah, kita banyak jadi, juga pengalaman tuh, Mi. hah? Kita juga banyak pengalaman tuh. Satu pengalaman kecil cerita. Waktu kemarin Andy sakit, ya. Kita tuh, aku tuh sempet nggak bisa nyetir kan, Mi, kalau ke San Francisco downtown karena jalanannya kacau. Jadi, Hmm. waduh, kita lagi mikir, minta tolong siapa nih untuk anterin kita nih. Tuh loh, Hmm. karena masalahnya kalau nggak repot, dianya habis disuntik, dikotak-katik segala macem. Terus udah gitu kita minta tolong sama beberapa teman. Kebetulan saya lagi pikir-pikir, oh ada satu teman satu di sini. Kita memang suka pelayanan bersama-sama. Terus saya bilang, saya mau minta tolong nih sama kamu nih sempet nggak ya? Saya bilang, Andy baru operasi segala macam. Saya cerita, terus dia bilang, gak usah takut, Ri. Kapan? Jam berapa? Aku datang. Amin. Wah gila. Sampai dia pakai mobil dia, nggak mau dibayar, nggak mau digantiin bensin. Sampai saya bilang, wah gila, luar biasa banget. Tuhan amat sangat baik. Amin. Ya Sebab amat engkau sangat baik. Tapi sebab kamu juga terlalu banyak tolong orang. Bukan orang Amin. yang kamu bukan orang yang kamu tolong yang balas. Tuhan kirim orang lain yang juga tolong. Ya, denger teman-teman, jangan suka males nggak mau nolong orang. Ya, dia nggak bales instan, enggak. Tetapi nanti di saat kita perlu, Tuhan pasti kirim untuk menolong kebutuhan kita. Nah, jadi kita pikir, jadi ini ya akal Anda lihat. Terus saya nggak tulis sih ya, dia ngomong apa gitu. Nah,
Oh, aku lagi bikin pertanyaan nih. Apakah Anda memiliki pasangan yang tidak peduli bagaimana ia bertutur kata maupun bersikap kepada orang lain? Kalau kita punya pasangan yang omongnya seenak udel, tau nggak? Kita yang dengerin aja kuping kita panas gitu. Dia ngomong sama orang seenak udel. Kalau ditegur, dia lebih marah. Saya dari sononya begitu. Gue nggak bisa cari muka. Jadi orang nggak bisa cari muka. Gue ngomong apa adanya. Ini hati gue, ini mulut gue ngomong apa adanya. Gitu. Dulu aku rada begitu. Aku rada begitu. Tetapi ternyata perjalanan hidup nggak bisa kita begitu. Nggak bisa. Saya belajar ketemu batu berapa kali. Saya tidak bermaksud, tapi orang kirain aku marah-marah, kirain aku nyindir. Karena aku nggak pandai memilih kata-kata yang tepat. Ya, Dede kenal saya dari zaman muda, ya kan? Saya kalau ngomong nggak pandai kayak Tante Esther. Tante Esther kalau ngomong noto, kata-katanya bagus. Tapi kalau saya ngomong, ya apa adanya. Misalnya saya kasih contoh, nggak tahu saya udah pernah kasih. Satu hari saya ke Sulawesi di Manado, si Esther lagi KKR gede. Jadi ada istri gubernur datang. Jadi kita suruh duduk di sebelahnya istri gubernur. Istri gubernur di tengah, saya di kiri, Esther di kanan. Kayak stadion kecil gitu loh. Terus dikasih kue. Dikasih kue orang pada pakai kebaya terbongkok-bongkok tawarin kue. Terus tahu nggak Ariana gue bilang ini gue nggak usah. Orang gue liat gue kuenya kue kampung gue kagak doyan daripada gue ambil terus gue nggak mau dah. Nggak usah gitu gitu. Jadi dikasih sekarang gitu. Terus gue ditegur sama si Ibu Esther waktu di hotel. Cun, negornya gue dia mau baik. Lu tuh ya kalau dikasih kue, diambil cun. Kesian dong. Dia udah terbongkok-bongkok, tawarin lu. Lu, enggak. Bukan sama dia doang. Kita ini sorotan ratusan orang. Orang nggak tahu lu ngapain. Cuman orang terbongkok-bongkok, terus lu bilang, enggak. Ngerti nggak lu? Ambil aja, apa salahnya sih, gitu. Terus gua nggak mau kalah kan. Alah, lu juga ngambil, tapi lu kagak makan. Daripada lu ambil kagak makan, ntar jadi buang-buang kue orang, kan lebih baik gua apa adanya. Kagak diambil, bisa dimakan orang lain. Gitu. Tapi Esther nggak mau kalah lagi. Cun, kuenya gua nggak gigit. Kalau gua gigit, orang lain nggak bisa ambil. Ini di kota kecil. Gue taruh di meja di samping gelas gue. Kalau waktu bebenah ada kue kagak dimakan, maksudnya diceplok sama orang yang bebenah. Betul juga dong. Jadi gue argumen, dia argumen. Tapi masuk akal. Jadi gue terima. Jadi demi dilihat orang bagus, ambil aja. Nah, aku belajar tuh begituan, tau nggak? Kalau dulu kan apa adanya, ya nggak doyan, yang nggak doyan bakal gitu, tau nggak? Ya, jadi ada banyak hal di dalam hidup yang kita harus belajar sampai hari tua. Ya, setiap kita pindah kota, pindah kebiasaan, pindah bahasa, segala semua, kita harus selalu mobile, mau berubah. Jangan jadi orang kekeh kemekeh, tau nggak? Gue dari dulu begini, kebiasaan gue begini. Kalau pagi gue begini, gue harus begini. Aduh, ini di mana? Lu mau kebiasaan cari jus tuh ada lagi temen gue tuh di kota kecil. Jus gue biasa kalau pagi jus. Kalau nggak gue ntar susah ke belakang gue mesti cari jus. Ini kota kecil di hotel juga kagak ada jus. Lu ribut amat sih. 4 hari nggak bisa jus. Ntar gue kasih lu dul kolak. Lu gituin dah gitu tuh.
Banyak orang susah sekali mau berubah. Kebiasaan begini lihat nggak bisa lihat situasi gitu. Ya, ayo kita kembali ke laptop. Nah, jadi kalau kita punya pasangan seperti itu, kalau punya suami yang nggak bisa atau punya istri yang ngomong seenaknya doang, maka kita tahu betapa sulitnya kita menjalani hidup ini. Tetapi ingat, perhatikan respon Abigail ketika ketemu Daud. Sama sekali tidak ambil kesempatan untuk menyalahkan suaminya, tetapi membela Nabal dengan perkataan yang bijaksana. Jadi kan dia nggak bilang sama Daud, ya bojoku memang ngono-ngono gitu, enggak ya. Tetapi dia menenteramkan, dia sigap melakukan sesuatu untuk menolong suaminya. Walaupun yang ditolong tidak peduli dengan istrinya. Saben kali dia nggak peduli sama istrinya. Tapi di saat bahaya, Abigail tampil membela Nabal. Dia omong apa? Coba baca ayat 28. Ayat 28. Batu licin coba omong ayat 28. 1 Samuel 25 ayat 28. 1 Samuel 25 ayat 28. Hmm. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ini kata Abigail kepada Daud. Dia memuji dengan perkataan dan saat yang... Coba baca lagi 31. Coba terusin baca 31. Ayat 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ya, saya nggak baca semua. Nanti kamu baca di rumah. Ya, jadi dia bilang yang terakhir, kalau Tuhan berbuat baik sama kamu, Daud, maka biarlah kamu juga sekarang berbuat baik kepada saya. Kalau pakai bahasa sederhana, kira-kira poin daripada sautannya si Abigail, permohonannya, dia turun dari apa hewan, dia berlutut sampai menyembah sampai muka di tanah. Kira-kira dia ngomong begini, Daud, lihatlah, engkau belum lagi 30 tahun. Saya percaya engkau sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab engkau yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Janganlah kamu menodai reputasimu sebelum menduduki tahta itu dengan menumpahkan darah karena mencari keadilan atau menghakimi. Kan dia udah bawa hunus pedangnya, dia mau bunuh kan. Padahal dia itu belum jadi raja. Maka masa dia mau apa menodai reputasi dia. Dia kan lagi mau dibunuh sama si Saul lari-larian. Masa lu sekarang mau bunuh orang gitulah. Tuhan akan memberkatimu jikalau engkau bersikap layaknya seorang raja. Sebab penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi betul, itu Hah? ayat 29 itu mungkin juga rada-rada ngena ke Daud mungkin ya. Ayat yang ke-29 itu kan, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu. Kan dia habis dikejar soalnya ya. Saul, ya. Makanya perkataan si Abigail ini sangat bijaksana. Mengerti nggak? Dan itu langsung meredamkan kegeraman Daud. Bayangin, Daud udah pegang hunus pedang, wah, dia sama 400 orang,
Tahu-tahu ada Abigail cantik, bawa sogok makanan dulu, terus dia menyembah sampai ke tanah, terus ngomongannya begini bagus. Sangat bagus. Nah, coba baca Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Coba Dede omong, bisa nggak Dede? Suara serak juga. Nat King Cole nyanyi, suaranya serak enak. Amsal berapa? 15 ayat 1. Oke, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Iya, makanya kalau lagi berantem, kalau lagi jengkel, Riana, ngomongnya jangan kasar. Musir lemah lembut. Jadi Andy nggak jadi marah. Kalau kita punya salah, pulang telat, kita habis jalan-jalan, habis makan enak. Jawabannya mesti apa? Lemah lembut gitu. Kalau kita jawaban, ya telat tugas sekali-sekali doang. Lu juga makanan gue udah siapin. Dari pagi gue udah siapin. Ya, tapi kalau jawaban lemah lembut, meredakan kegeraman. Perkataan Abigail menyadarkan dan meredam kemarahan Daud yang masih muda. Saat itu dia belum jadi raja dan dia belum menikah. Kira-kira umurnya 30 tahun. Bayangin, anak muda dihina begitu, darah naik, mau menjadi hakim sendiri, membunuh. Tetapi untung si Abigail ngomongnya begitu. Maka dia jawabnya bagus sekali. Ayat 32, 34. Coba Riana yang baca. Ayat 32 sampai ayat 34. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Tuh, Anda lihat nggak? Bisa udah Ya, mati dibunuh Daud. iya. Tuh bisa dibunuh Daud. Terus perkataan si Abigail yang wise itu meredam kemarahan Daud. Dan ini dia terkesan sekali sampai nanti aku nggak habisin di cerita ini sampai ketika nanti ntar dulu dah ngomongnya terakhir deh. Nah, ini pelajaran sampingan. Mendengarkan sebagai kualitas kekristenan. Tulis, mendengarkan tanda kutip dua sebagai kualitas kekristenan. Misalnya kan cinta apa kekristen penderitaan adalah kekristenan gitu, ya kan? Penderitaan adalah bagian kekristenan gitu, ya. Nah, kekristenan juga ini mendengarkan. Kenapa? Karena banyak pengajaran mesti diem, sabar, ngalah. Itu yang saya punya senjata. Jadi mendengar dulu itu wajib. Jangan nyosor melulu. Ya, jangan nyaut melulu. Ya. Jadi mendengarkan sebagai kualitas kekristenan. Tuhan makanya berikan kupingnya dua, mulutnya satu. Tetapi banyakkan orang mulutnya seperti dua, kupingnya kayak kagak ada gitu. Kalau aku ya, kalau ada orang konser yang lagi penuh gitu ya, ngoceh.
Gue bilang gini, lu ya nggak salah ditabok laki lu, nggak salah. Loh, kenapa mami ngomong begitu? Nah, kamu kemarin mau konseling sama mami. Dari tadi gue mau udah mangap, mau ngomong nggak bisa jadi. Udah mangap, mau ngomong nggak bisa lagi. Lu terus kayak petasan injek. Lah kapan mami ngomongnya? Ya nggak salah kalau lu lagi marah, lu kayak petasan injek. Lelaki nggak pintar omong. Lelaki nggak pintar omong, dia kesan ditaplok. Baru lu diem. Kalah ngomong sama lu, tapi laki kan gak mau kalah. Dia tabok, jadi lu baru diem. Makanya waktu kita berubah menjadi umat Allah, mendengarkan adalah kualitas orang Kristen. Belajar mendengarkan orang dulu. Baru kita respon gitu, ya kan? Salah satu kunci untuk mampu mendengarkan suara Tuhan atau berinteraksi dengan Tuhan adalah belajar mendengarkan suara orang lain. Kalau kita bilang, aduh, tadi Tuhan omong rasanya begini-begini, gue gak sejahtera dah, gue mau begini-begini. Aku bukan satu dua kali. Ibu Cun, Ibu Cun, gimana sih bisa dengar suara Tuhan? Gimana? Dari mana? Loh, aku bilang suara Tuhan bukan audible, brong-brong di kuping. Gue juga takut, gue juga lari begitu. Tetapi ketika orang ngomong kita dengerin, Tuhan udah kasih pesan, ntar lu nyautnya begini. Dia lagi ngomong gini, oh dia lagi begini. Tuhan taruh. Belajar mendengarkan suara orang sebagai latihan supaya satu hari bisa mendengarkan suara Tuhan di hati kita. Setuju nggak, Riana? Ya kan? Setuju, Mi. Setuju. Kalau Gimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Mi, kalau kitanya ribut ngoceh terus. udah Tuhannya ngoceh bisa bilang, wah bohwat gua. malam-malam ya, lapor sama Tuhan. Wah, nangis. Capek, tidur. Kata Tuhan gini, gua mau ngomong sama lu udah molor. Tadi lapor nanya, kata Tuhan. Nah sekarang saya mau ngomong, lu udah ngoroknya kenceng banget. Gimana gua mau ngomong? Itu itu joknya begitu. Ya, jadi belajar mendengarkan suara orang lain, baru kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi Abigail maupun Daud adalah orang-orang yang bisa menerima nasihat. Baik Abigail maupun Daud. Dia rendah hati dan bijaksana. Kemudian ayat 36. Pulang nih si Abigail. Udah capek, udah bikin kue. Udah naik kuda, udah naik apa. Udah ngoceh sama Daud. Pulang dia pengen ngoceh nih. Dia pengen ngoceh. Coba baca ayat 36. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu, tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Coba, padahal kan si Abigail mau cerita tuh pengalamannya. Dia mau cerita. Tetapi dia lihat, bayangin ya tulisannya, perjamuan raja-raja. Herannya, si Nabal juga bisa bikin perjamuan bakar raja. Jadi bukan ala kadarnya dong. Tapi si Abigail nggak tahu. Dia nggak ngomong sama Abigail. Makanya cocok tadi saya bilang. Hidup sendiri-sendiri. Lu urusan lu, gua urusan gua. Lu jangan ganggu gua nggak ganggu lu. Dalam keseharian udah begini. Makanya si Nabal bisa bikin pesta. Nggak usah minta tolong si Abigail. Lihat nggak Suryani? Bisa lihat nggak di sini? Jadi komunikasi antara Nabal dan Abigail udah nggak bagus. Sebagai suami istri
komunikasinya kurang gitu ya. Pada Nabal mungkin tidak sadar atas ketidakhadiran Abigail. Udah hidup sendiri diri, kurang komunikasi dalam keluarga. Sebab orang yang paling menjengkelkan tetapi juga menyenangkan adalah pasangan kita. Tulis. Orang yang paling menjengkelkan, tapi orang itu juga yang bisa menyenangkan kita. Itu siapa? Pasangan kita. Kalau ada diajak ribut. Kalau nggak ada dicariin. Kenapa ketawa lu, Okta? Kamu udah Betul menikah Mi, belum, Okta? Hah? betul Mi, betul. Udah punya anak belum, Okta? 2 Mi udah besar-besar. Kamu umur berapa? 48 Mi. Oh, kalau ada diajak ribut aja, ajak ribut. Kalau nggak ada, hilang, kosong, dicariin. Mana tuh papi ada di mana? Mami lu ada di mana? Gitu. Tau nggak? Betul nggak Suryani? Betul, Mami. Relasi, dengerin. Relasi bukan tentang saling mencintai. Mencintai atau tidak. Udah tua kayak begini. Tetapi ingat bahwa kita sebagai pasangan adalah dia bagian hidup saya. Ya, bukan soal cinta, cinta, cinta. Tuh, didengerin ya. Si Dedek lakinya siapa namanya? Siapa namanya, Dek? Bukan, ini bukan Yosi, ini Daniel yang paling Daniel. kecil. Apa Daniel mau respon apa? Daniel mau siapa? Ya, ini Om Acun. Terima kasih. Daniel mau omong apa Daniel? Terima kasih. Terima kasih. Kalau nggak ada mami, lu cariin Daniel. Kalau Bener. ada mami, lu sebel diomelin mulu gitu. Mau nggak? Iya Daniel. Jadi dengerin. Jadi tujuan perkawinan bukan mencari kebahagiaan. Ini catat ya. Ajarin anak-anak muda, ajarin si Daniel. Mau menikah bukan mengejar kebahagiaan. Satu hari kamu akan kecewa karena pasangan kamu, orang yang kamu pilih, tidak bisa membahagiakan kamu. Habis ngapain kalau bukan cari bahagia Ibu Cun? Memurnikan cinta yang telah kita ungkapkan. Dibuktikan dalam perjalanan hidup berkeluarga. Kamu yang bilang I love you, I love you, I love you. Buktikan bahwa engkau mencintai saya. Andy, kenapa ketawa lo Andy? Sekarang buktikan kalau kamu mencintai aku, maka proses perkawinan adalah proses membuktikan kemurnian cinta kita. Kalau orang bilang masa bulan bulan madu, itu mah kebahagiaan sementara. Nanti kalau udah punya anak, perlu susu, ke dokter, kontrakan habis, mertua menuntut. Nah, cinta-cinta doang kagak bisa. Cinta nggak bisa beli susu. Udah, itu bakal pelajaran perkawinan. Nanti lagi PA, lagi PA. Terus, jangan mencari kebahagiaan pada sesuatu atau orang. Pasti mengecewakan. Kebahagiaan adalah keputusanku. Ini. Cinta adalah keputusan. ME ajarin itu. Jadi kebahagiaan adalah keputusanku.
Buktinya si Abigail belum tentu yang pilih Nabal, tapi itu kesepakatan orang tua. Jadi dia kawin. Tapi buktinya dia nggak bercerai-bercerai tuh. Walaupun hidupnya udah sendiri-sendiri. Komunikasinya udah nggak lancar. Tapi ketika si Nabal dalam bahaya, maka si Abigail turun tangan membela. Lihat nggak gitu? Iya. Nah, sampai situ aja aku mau cerita. Ngoceh-ngoceh begini udah 9:30. Oke, saya tutup dengan begini. Relasi yang panjang tercipta karena semua pihak saling mengalah. Andy udah berapa tahun menikah, Andy? 10 tahun nih. 20 tahun, Mi. Hah? 20, 20. 20 tahun. Dedek berapa tahun, Dedek? 29. Okta berapa tahun, Okta? 24 Mi. 20 semua. Ratna? 21. Oh, yang masih baru. Siapa yang di atas 30 tahun? Saya Ayo, Mi, ah, saya Depan. Depan. Suryani, udah berapa 35, tahun? 35. Udah 3-5 tahun. Suami masih ada kan? Ada nih, dengerin juga. Tuh, di sebelah Selfie udah berapa tahun selfie? single Mi. Oh, belum menikah. Anda liatin, dengerin. Jadi kalau mau menikah, jangan cari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keputusan. Saya mau bahagia atau tidak. Jangan andalkan orang, jangan andalkan sesuatu. Kalau saya punya ini, saya pasti bahagia. Kalau saya punya rumah di sini, saya pasti bahagia. Kalau saya punya mobil ini, saya pasti bahagia. No, itu cuman kebahagiaan sementara. Kebahagiaan yang kekal adalah dari Tuhan. Kalau kita udah punya kebahagiaan yang kekal dari Tuhan, punya mobil ini ya tetap bahagia, diomelin ya tetap bahagia, kalau diajak ya bahagia, nggak diajak juga kagak apa-apa. Betul apa enggak? Siapa ini yang baru buka kamera baju biru kacamata? Buka, suaranya buka sayang. Nggak kedengeran, nggak bisa dibuka tuh. Nggak bisa dibuka, Riana. Dari Philadelphia, Oh, dari tadi denger siapa nama kamu sayang? Liliani. Liliani dari tadi dengerin nggak? Iyalah. Udah Saya menikah su- berapa tahun? saya sudah 53 tahun menikah, sudah punya anak 3, cucu 8. Suami masih ada? Ada, umurnya 84, saya 71. Saya 78, suami saya 83. Saya Desember ini merayakan 58 tahun perkawinan. Saya sudah 53 tahun. Iya, 5 tahun lagi nanti. Nah, orang yang paling menjengkelkan tapi orang yang kita cari adalah siapa? Pasangan kita. Gitu, ya kan? Jadi kalau kita bisa membina relasi panjang tercipta, pasti ada saatnya kita ngalah, ada saatnya dia ngalah. Bukan kita melulu, ya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk menerima sesama, apalagi pasangan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita kehilangan, baru kita sadar apa arti memiliki. Ketika kita harus berpisah, baru kita menyadari arti kebersamaan. Banyak kesempatan untuk kebersamaan kita lalaikan. Tetapi ketika tahu-tahu dia dipanggil Tuhan, baru kita menyesal.
Kenapa kita tidak membina quality time sama dia gitu. Jangan kita menjadi seperti gunting. Meskipun jalan lurus, namun memisahkan satu dengan yang lain. Jadilah seperti benang dan jarum. Meskipun kadang-kadang menusuk dan menyakitkan, namun pada akhirnya menyatukan yang terpisah, yang berlainan. Jangan mempermasalahkan hal-hal yang kecil atau apalagi yang besar, tapi yang sudah lewat, yang nggak bisa kembali, yang udah lewat, jangan permasalahkan lagi. Sehingga merusak relasi yang sudah kita bangun puluhan tahun. Amin. Yang udah lewat disoalin. Lu kenapa begitu? Coba lu begini. Coba. Ya udah lewat. Teman-teman. Jangan suka mempermasalahkan hal-hal yang udah lewat. Mau hal gede, hal kecil jangan cari perkara. Kalau sekarang lagi baik-baik, lupakan yang lalu. Mari harapan kita taruh ke depan. Ada Tuhan di sana. Ada solusi di sana. Ada harapan di sana. Amin. Jangan kita seperti Nabal. Ini nanti baca sendiri. Akhirnya si Nabal mati. Nabal mati langsung kabar itu didengar Daud. Daud langsung pinang si Abigail untuk menjadi istrinya. Maka Abigail langsung terima. Baiklah, kalau kita pikir gile laki baru mati dilamar langsung mau, kata si kata Abigail. Ya Ibu Cun, kata Abigail, gue udah sesak puluhan tahun. Nah, ini gue bakal jadi raja si Daud. Aduh, tapi dia kagak tahu si Daud gila cewek. Pokoknya gue mau napas lega, gue hidup sama anak muda si Daud gitu. Makanya dia langsung terima. Oke, itu saya punya omong doang. Gak usah diambil. Yang begini-beginian di-cut lu kalau lu masukin di YouTube ya. Ini hari nggak usah dimasukin di YouTube dah. Yang ini banyak kan ngobrol. Emang aku lebih demen ngajar begini. Teman-teman enakan ngajar begini apa enakan jadi guru? Aku Gini nggak bisa aja. ngobrol kayak begini. Betul nggak Endi? Hmm. Nih, ngobrol lebih enak nih. Jadi kan ini kan menyangkut kehidupan kan, ya kan? Kalau misalnya kayak ngajar mami kayak PA, PA Senen kan mami ngajar gitu ya. Ya, Jadi aku ya, bilang ya itu bedanya antara PA Senen mami ngajar, PA kita belajar kehidupan. Hmm. ya. Tuh loh, I- karena banyak contoh-contoh kehidupan kan yang mami udah ngalamin ya, yang Ya teman-teman juga 50 tahun. ngalamin. Ya betul, lika-lika kehidupan. Hmm. Ini si Tuh. Okta punya sebelah siapa nih? Android, Blue Droid, siapa nih? Siapa namanya Pak? Tadi udah nyalain itunya. Kenalan dong. Namanya Pak, siapa? Oh, buka dong suaranya, buka. Kedengaran. Nggak kedengeran. oh ya, Ya, dia nggak bisa. nggak bisa kali. Hmm, ya. Oh, Tapi anyway, Mi, kayak tadi Mami bilang, jangan suka ngeliat-ngeliat masa lalu. hmm, Ini ada satu ilustrasi ya, Mi ya. Kita hmm. tuh kan kalau naik mobil, kan kita kan mesti ngeliat kaca depan. Ya, kita sebutnya windshield ya. Kita mesti lihat kaca depan. Kita harus memperhatikan kaca depan. Jangan cuman ngeliatin spion terus. Ya, Kalau kita ngelihat spion terus tabrakan. ya betul. Tapi perlu juga spion Perlu, betul, untuk kita untuk belajar. pengalaman Ya, masa lalu. Jangan kita bodoh mengulang ya, hal yang sama di hari yang akan datang. betul. Riana pinter. Ada lagi yang mau tanya atau mau Sedikit, omong? nih, sedikit tambah. Yes. Nih, Ya, sedikit, sedikit tambah. Kalau bisa memang soal keluarga, selain quality time, ini yang kita sering lakukan kayak pacaran, ya
ya mungkin seminggu sekali minimum atau ya sering-seringnya itu terserah dah. Saya soal makan juga kayak lagi makan gitu bisa kita ngomong nggak ada telepon nggak ada apa kita cuma ngobrol berdua doang kayak benar-benar kayak lagi pacaran aja gitu. Tapi Iya. yang lebih kuat lagi adalah doa bersama Mi. Di Amin. sini di sini dulu ada Father Peyton. Pada Peyton. Pada Peyton selalu bilang A family that pray together, say it together. itu yang lebih kuat. Keluarga yang berdoa bersama akan bersama-sama. Kita punya kebiasaan tiap hari, setiap pagi itu berkat, memberkat satu sama lain, ya Amin. di jidatnya atau ada doanya juga. Udah gitu kita setiap pagi selalu Angelus, Doa malaikat doa Tuhan, malaikat Tuhan, doa Saint Michael, doa Saint Michael gitu. dan doa Roh Kudus. Ya, ya saya kadang sudah berdoa pagi gitu, saya suka rosario pagi gitu kan. Karena kalau mau pergi di mobil doa lagi nggak apa-apa. Saya senang senang doa bersama karena tujuannya adalah bersama gitu. Ya itu Amin. penting. Saya rasa penting doa, ya doa Itu kalau bersama. bahasa saya mesbah keluarga. Iya. Karena kamu nggak punya anak, bisa matiin HP ngobrol berdua. Kalau ada si rentet tuh si kecil ada tiga di meja, lu nggak bisa begitu. Hmm. Jadi setiap orang unik, setiap keluarga unik. Tapi bagus kata Andy, hadirkan Allah dalam perahu perkawinan kamu. Kalau saya tidak menghadirkan Allah dalam perahu perkawinan saya, omong kosong saya bisa sampai 58 tahun perkawinan. Saya bilang jujur. Kenapa saya bisa 58? Karena saya punya Edson. Kenapa saya punya Edson? Karena saya jadi lari kepada Tuhan. Kenapa saya belajar firman? Tuhan kasih saya hobi firman. Kalau saya tidak hobi firman, maka saya akan on off on off on off ke persekutuan maupun baca maupun doa. Tapi karena saya jadi pewarta, mau tidak mau saya harus terus bergaul dengan firman Tuhan. Kalau udah baca firman Tuhan, pasti saya mesti banyak doa. Kalau saya sekarang jadi pewarta, saya bersyukur itulah pagar saya. Apapun yang buruk yang saya mau lakukan, saya nggak bisa lagi. Udah ada pagar. Saya pewarta. Saya ini memimpin ratusan orang. Firman udah memenuhi otak saya. Makanya jangan kayak Uzia. Dimulai dari roh. Diakhiri dengan daging. Teman-teman sebagai penutup. Mari terus kita melekat kepada firman. Yang lama, yang lewat, yang lalai, yang males, yang dosa, yang salah, itu masa lalu. Tapi mulai sekarang, dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus di kita, kita akan jadi ciptaan baru di dalam Yesus. Amin. Oke. Amin, Rian. Mi. Ya, terima kasih, Mi. Saya kasih pengumuman dulu buat teman-teman. Sebentar, saya share screen. Oke, buat teman-teman ya yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih buat Mami Cun, buat karya Mami Cun. Bagi yang di Amerika, silahkan di sel ke saya, Riana, di 650-580-3488. Dan buat teman-teman yang di Indonesia, silahkan di transfer ke account Marcella Mila Kartika, BCA Cabang Jakarta, account number 519-515-4039. Saya ulang, 519-515-4039. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk ministry Mami Cun.
Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus yang akan membalas semua kebaikan teman-teman. Oke, saya kasih kesempatan sebentar. Dan terima kasih untuk kebersamaan, untuk waktu-waktu yang teman-teman boleh habiskan bersama, entah itu untuk ikutan Zoom hari ini ataupun untuk menonton di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Dan saya percaya kalau Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti memberkati teman-teman lewat semua acara-acara yang ada. Dan terima kasih untuk bersedia untuk belajar terus tentang iman kita karena hidup adalah proses pembelajaran. Baik, terima kasih teman-teman untuk semuanya. Mami, karena ini sesi yang terakhir, Mi, aku mau Ya, minta Mami yang berdoa nih, Mi. Tuh loh, berdoa buat keluarga-keluarga kita, Mi. Ini yang oke. masih 20-an tahun nih, Mi, rata-rata, Mi. Biar Ya, kita saya jadi bisa tahu. awet seperti Mami. Tuh loh. Amin, Ya. amin, amin, amin. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Bapa yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Bapa yang mengeluarkan firman, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Terima kasih Allah Roh Kudus. Seringkali kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Seringkali kami tidak tahu solusi yang akan kami ambil. Kadang-kadang kami merasa tertekan. Kadang-kadang kami merasa tidak bisa terima kelakuan orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami punya kebiasaan baca firman-Mu. Firman adalah Engkau sendiri. Kami tahu Bapa, nilai hidup kami tidak ada tanpa Engkau yang mengisi dengan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih apa yang Engkau telah buat dalam hidup kami. Kalau kami bisa lalui banyak penderitaan, masalah, goncangan di masa yang lalu. Kami tahu bukan karena kepintaran, kemampuan kami menghandle-nya Tuhan. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang menolong. Di saat kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Hikmat-Mu memenuhi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengan banyak persoalan yang Engkau izinkan kami lalui, maka kami belajar tentang kehidupan. Bagaimana kami harus merubah diri kami sesuai dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. 4 kali kami sudah omong. 3 kali, 4 kali saya lupa. Kata-kata hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur mempunyai Engkau Allah Roh Kudus. Biar setiap kata itu bukan hanya baik untuk telinga kami, tetapi sertai dengan kuasa dan wibawa surga supaya tertanam. Supaya mampu membongkar hal-hal yang tidak baik yang menjadi kebiasaan dalam hidup kami. Bagian saya, Tuhan, adalah menabur. Bagian Engkau Allah Roh Kudus yang menumbuhkan, mencabut, menanam. Roh Kudus, terima kasih. Saya berdoa untuk 24 orang, sekitar 20-25 orang yang setia mendengarkan firman. Tuhan tolong hidupkan firman itu Tuhan. Jadikan itu penolong. Jadikan itu alat mengingatkan. Tuhan tolong Tuhan. Saya sungguh rindu Tuhan. Orang berubah ketika mendengar firman. Sebab firman-Mu mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman.
Maka saya tidak bosan-bosan mengajarkan orang firman Tuhan. Supaya mereka berubah selagi ada waktu. Jangan nanti udah terbaring, banyak selang-selang, baru punya niatan mau berubah. Tuhan, tolong Tuhan. Biar mereka berubah menjadi ciptaan baru. Menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Saya sangat percaya setiap orang yang ikut mau mendengarkan firman pada dasarnya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang tahu kesalahannya. Orang-orang yang mau berubah Tuhan. Roh Kudus jangan tinggalkan mereka Tuhan. Jangan tinggalkan. Tepuk dia. Bangunkan dia. Semangati Tuhan. Ajarkan Tuhan. Selalu diulang-ulang Tuhan. Saya percaya Engkau mau semua orang selamat. Tetapi Engkau tidak bisa kerja sendirian. Saya mau mereka bangkit. Ketika mereka bangkit, mereka 25 orang bangkit. Dia bisa membangkitkan 25 orang lagi. Bahkan lebih. Saya berdoa untuk orang-orang yang udah lama belajar firman. Tuhan tolong. Biar hidup mereka jadi teladan. Hidup mereka jadi idola banyak orang. Kalau engkau terlalu tinggi, terlalu jauh jangkauan. Biarlah kami dalam skup kami yang kecil. Hidup kami bisa jadi inspirasi banyak orang. Tuhan tolong Tuhan. Saya nggak bisa sebut nama masing-masing. Tapi kalau saya lihat Riana, saya lihat Dede, Batu Licin, Suryani, Okta, kemanapun saya zoom, saya sering lihat Okta. Tuhan dia masih muda, robah dia Tuhan. Biar dia menjadi bapak yang baik, suami yang bijaksana. Sedikit sekali Tuhan, suami-suami mau bertobat di masa muda. Tetapi Okta salah satunya Tuhan. Pakai dia Tuhan, pakai dia. Biar Dede bisa jadi berkat bagi Yosi juga Tuhan. Semua kita ibu-ibu yang hobi sama firman. Biar kita menjadi hiburan, peneguhan bagi pasangan hidup dan anak-anak kita. Saya berdoa Tuhan. Belajar mereka diam, sabar, ngalah. Dan hari ini ajarannya belajar mendengarkan. Jangan cepat-cepat nyaut. Dengar dulu, dengar dulu. Roh Kudus tolong supaya kami ibu-ibu belajar mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya di atas pundak kami Engkau taruh tugas. Karena ada banyak nama-nama yang ada di kepala kami. Yang kami mau mereka bertobat. Tolong biar mereka bertobat melalui kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami senantiasa. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah harapan dan doa kami. Yang kami taruh di dalam satu nama yang punya kuasa menolong kami. Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Ya. kasih Mami Kasih, untuk Mami. doanya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mami doanya. Iya, Sampai jumpa terima lagi. kasih Mami. Ya, sampai Oke. ketemu Terima kasih, lagi Mami. Mi ya. Nanti ya kita Ya, ngobrol Oke. lagi, kita ya, Mbak. belajar lagi. Oke. Terima Ya, kasih, Tuhan Mbak berkati Dewi, Bye-bye. Mami. Mbak Randy. Tuhan berkati Good night, teman-teman Mami. semua. Tuhan Yesus Ya, berkati. kita It minggu baru depan gak ada acara karena minggu depan Souls Day and All All Saints Day. Saints. Tolong ke gereja. Jangan lupa. bye-bye. Oke, Bye. bye-bye Mi. Terima God kasih Tuhan bless. berkati semua. semuanya. Ya, Tuhan berkati semua. Bu Diana. Oke, God bless. Bye-bye. Bye.